Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awi dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa NIM 221 F1000166. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunalaras, klasifikasi dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa tambahan materi. Yang pertama saya akan membahas A. Pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa (PLB). Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dari dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kekurangan sesuai dengan lingkungan. Perilaku sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat ia berada. 1. Anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku, dan dalam kehidupan sehari-hari sering disebut anak nakal, sehingga dapat merasakan mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 2. Sekolah luar biasa. Bagian tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidik secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini, penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Dan yang ketiga, pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus termasuk tunalaras yang diselenggarakan bersama anak norma di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. 4. Kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras, melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidik yang bersangkutan. Dan yang kelima, guru pembimbing khusus. Guru bantu adalah guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dan mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial, menggunakan istilah sosial manajemen terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutkan dengan juvenile delinquency dalam peraturan pemerintah nomor 7672 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lindsay dan Lewis 1988 adalah sebagai berikut. 1. Public Law 92 sampai 242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi presentasi belajar.
A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, pengindara atau kesehatan. B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Yang C. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masa-masa sekolah. Dan yang kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. 3. Submin dan Marcer 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang memengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lainnya. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau inteligensia. 4. Nelson 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikaitkan menyimpang jika A. Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. 2. Penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Kemudian saya akan menjelaskan yang ke B, klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembera DK 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Dan secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapatkan layanan khusus. Misal, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena angin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. 2. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Coy 1979 dalam Samuel A. Crick and James J. Gallagher 1986 yang diahlikan pembahasan oleh Muhammad Amin DK 1991 51 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, conduct disorder, mengacu pada tip anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas, menarik diri, anxious, withdraw adalah anak yang pemalu, takut-takutan, suka menyendiri, peka dan penurut, mereka tertekan batinnya. C. Dimensi
Kematangan immaturity mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. D. Anak agresif sosialisasi agresif mempunyai ciri atau masalah perilaku sama dengan gangguan perilaku bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tip ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Kemudian saya akan menjelaskan yang C. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Han Kaufman 1982-86 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain. Kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan pemecahan belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka soal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah berpengaruh untuk berbuat salah. 2. Anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, takut, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tidak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berasiha. Anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, beragam, depresif, pemudah dipengaruhi, ngantuk, pebosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka dikeluar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. 1. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri yang berikut. Dan yang A, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Dan yang B, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan tindakan disipliner. C, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar ke sekolahnya. D, seringkali membolos sekolah. Yang E, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perlu istirahat. Dan F, anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapatkan panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. G, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Yang I, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. J, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Dan yang kedua, karakteristik sosial emosional. Karakteristik emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma-norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Dan yang kedua, perilaku disebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sifat pembangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Dan yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Dan yang ke B, karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak
seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif dan perasa. Dan C, karakteristik fisik kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan TIK. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit, kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol dan jorok. Dan kemudian yang D, saya akan menjelaskan penggolongan anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan, kualifikasi, berat ringan, kenakalan, dan penjelasan SBB. 1. Menurut jenis gangguan atau hambatan. A. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat, tersinggung, atau marah, rasa terkadang merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi yaitu 1. Gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Dan yang kedua, takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. 3. Gugup nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh, gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigi, dan menjulurkan lidah, gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-usap atau mengisutkan hidung, gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilit tangan dan mengepal jari, gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-menggosok, mengedip mata, dan meringitkan muka dan sebagainya. 4. Sikap iri hati, yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan kebahagiaan. Yang kelima, rusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan mereka, kekurangan barang menghadapi kenyataan pergaulan. 7. Rendah diri, yaitu sering minder dan mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. Yang B. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan mereka, tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang hinaan orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman, kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah, broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Biasanya dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak kecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajar sekolah. Pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dari keluarga miskin. Dari keluarga yang kurang harmonis sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinkuensi
Sebenarnya anak delinvensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya, menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, atau ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, pembunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang E, klasifikasi berat ringan kenakalan. Adanya beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah besar kecilnya gangguan emosi, artinya sedemikian tinggi, memiliki perasaan negatif terhadap orang lain. Makin dalam rasa negatif, semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik. Semakin berat kenakalannya, berat ringan, pelanggaran kejahatan dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Mudah disukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjukan, termasuk kelompok berat, tunggal atau ganda ketunaan yang dialami. Apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dan pembinaannya. Maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Dan yang ke F, teknik pengenalan anak tunalaras adalah beberapa cara untuk menetapkan tunalaras, yaitu 1. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi, sedangkan alat tes yang lain tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai seluruh kepribadian kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic Appreciation Test (TAT). Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian nampak dari tafsiran anak mengetahui situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus diperbuat oleh anak. Gambarannya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di Spectable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psikotes dan mengumumkannya adalah psikolog, psikiater, dan konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktek sendiri, ada pula yang tidak membuka praktek sendiri tetapi bekerja di Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Lembaga Kesehatan Jiwa, Balai Bimbingan dan Penyuluhan, Biro Konsultasi Psikologi, dan sebagainya. Dan yang kedua, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat, mengetahui suka atau tidak seorangnya. Caranya, ia tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antaranya anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu setelah lebih lanjut anak yang terpencil
Dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Dan yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerja membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga dapat yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya, atau serasi atau tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik dan akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena sesuaian yang salah, maladjustment. Tanda-tandanya antara lain: 1. Hubungan antara keluarga, teman, sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. 2. Segan bergaul, terasing. 3. Suka melarikan diri dari tanggung jawab. 4. Menangis kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya, atau sebaliknya, sangat ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain, dan sebagainya. 5. Penakut, kurang percaya pada diri sendiri. 6. Tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian, dan sangat tergantung pada orang lain. 7. Agresif terhadap diri sendiri, acuh tak acuh, banyak khayal. 8. Perlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain: terlalu persoalkan kekurangan diri, sering meminta maaf, takut tampil di muka umum, takut berbicara, dan sebagainya. Mengeluh dengan nada nasib malang, segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Sikap introvert lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri kurang yang tersembunyi antara lain: bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit buatan, dan sebagainya. Berpura-pura lebih dari orang lain, menonjolkan diri, berbicara lantang, merendahkan orang lain, membuat kompensasi, menjalankan perbuatan jahat. 4. Memeriksakan ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah seorang anak tunalaras bukan. Dalam hal demikian kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog, karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Wewenang biro ini terutama adalah menentukan apakah seorang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelaahkan dan dianalisasi, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk arahan mengenai anak tersebut. Misalnya, meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkannya di salah satu lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membuat keterangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Pemeriksaan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan
oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety, histeria, konversi, histeria seksual, perversion obsesional, neurosis, psikos anak dan lain-lain. Dengan istilah-istilah tersebut adalah anxiety, histeria, merasa takut pada suatu atau pada seorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Konversion histeria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan, gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neurosis cepat menuduh, banyak dahli, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh suatu hasrat. Seksual perversion suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Karakteristik neurosis perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapatkan penyelesaian. Psikos anak mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu penjelasan tentang anak tunalaras. Saya Muhammad Awi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.